Halo semuanya, kembali di Ferdinand Sinaga Story. Nah, di video kali ini bukan saya yang didatangi, tapi saya yang mendatangi. Karena kita tahu sendiri, rumah yang kita datangi ini adalah kaptennya PSM Makassar, Bang Zulkifli Syukur, atau biasa saya panggil Pak Kumis. Wah, karena dia memang sudah rambutnya dirapikan, terus kumisnya juga sudah ditumbuhkan dengan tebal. Mungkin sedikit-sedikit dia sudah berpikir untuk jadi pelatih lah. Gimana? Insya Allah. Selain begitu juga dia adalah seorang motivator juga di dalam tim PSM buat pemain-pemain muda, termasuk buat diri saya sendiri yang biasa saya emosi, dia yang selalu tenangkan. Bagaimana kabar, Pak Jul? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Ferdinand? Kabarnya? saya masih muda gitu. Kalau kita kan Masa cuma saya ditanya kabarnya, kan saya juga harus tanya kabarnya. betul. Tapi saya belum pelihara kumis tipis-tipis. Pokoknya selama Covid ini tumbuh terus. Dia mau kasih gondrong, mau kasih sambung dari sini sampai sini. Aduh. Ini Cap, kan banyak orang datang. Kita orang Makassar dulu pernah main di Persimaros sih. Ya, sebelumnya. Awal mula. Itu tahun berapa itu? Itu tahun saya agak lupa ya, antara 2003-2004. Tapi memang sebelumnya saya dulu mengawali karir junior itu di PSM selama 3 tahun berturut-turut di PSM Junior 18. Iya. Nah, setelah itu saya naik ke PSM Penyangga yang sekarang namanya PSM Praligina. Ya, dari PSM Penyangga itu saya magang di senior selama 1 musim setengah. Kenapa? Mungkin orang bertanya, kenapa 1 musim setengah? Kenapa tidak digenapkan 2 musim? Karena di 1 musim pertama itu yang namanya kita pemain lokal pada waktu itu memang bisa dikatakan ya sekedar pelengkap untuk latihan-latihan game untuk pemain-pemain senior. Nah, di tahun kedua saya di PSM, saya berpikir bahwa udahlah, saya cukup sampai di sini saja untuk menjadi pemain pelengkap. Akhirnya saya memutuskan bahwa dari situ saya termotivasi bahwa ya masa mereka bisa, dan saya berpikir bahwa saya akan buktikan tanpa saya bermain di PSM saya bisa berhasil. Saya bisa berprestasi. Alhamdulillah, ya doa saya dijawab sama Tuhan. Itu Pemain yang malang melintang di luar, tapi waktu mau menutup karir pulang ke Makassar. Ya. Nah, itu juga kan ada orang bertanya, kenapa Bang Jul waktu di usia keemasannya tidak mau pulang ke PSM? Kenapa pada saat usia sekarang baru mau balik ke PSM? Jadi ini Tunggu banyak dulu, orang. usia sekarang itu usia apa dulu, Kak? Pastinya apa ya? Itu yang banyak teman-teman supporter tanyakan. Kenapa di usia sekarang baru mau balik ke PSM? Jadi bukan saya dari awal saya merantau, saya selalu tiap tahun dikait-kaitkan dengan PSM. Tapi pada waktu itu yang membuat saya tidak mau balik ke PSM karena pertama saya tahu bahwa manajemen PSM pada waktu itu sangat-sangat buruk, ya, di mana perlakuan mereka terhadap pemain lokal, baik itu kontrak pemain lokal pada waktu sangat-sangat memprihatinkan. Jadi saya pikir bahwa belum saatnya saya balik. Nah, nanti setelah manajemen berganti yang ditangani oleh Pak Akpi, baru saya mau balik. Ditambah juga memang faktor pelatih yang membuat saya harus balik. Jadi kalau faktor pelatih berarti ada kenangan ini sama pelatih kemarin waktu pulang PSM. Tentu, karena memang pertama saya kenal betul karakter pelatih ini, Robert Albert. Karena saya juga pernah sama beliau selama 1 musim dan kita bisa bersama-sama membawa Arema juara pada waktu itu. Dan saya menilai dia bukan hanya sebagai sosok pelatih, tapi saya melihat dia sebagai sosok leader, sosok bapak, kawan, dan juga bisa seperti saudara. Jadi saya pikir karena faktor itulah saya akhirnya memilih balik ke PSM. Dan yang pastinya ada tawaran juga dari manajemen, itu yang utama. Ya, itu. Setelah dari manajemen tawari baru pulang, pelatih cocok. Dan saya tahu bahwa jika pelatih ini yang megang,
Saya yakin bahwa 3 besar itu sudah pasti di tangan. Pasti di tangan. Ya, sama juga berarti Bang Zuli ini sama sepemikirannya dengan saya, dan saya pun merasakan begitu juga sama Coach Robert. Sampai-sampai anak ketiga saya juga kan saya panggil. Namanya Robert. Saya selipkan toh. Nah, karena itulah, karena kedekatan mungkin toh. Terus waktu sama-sama Coach Robert juga waktu di Arema kan juara juga toh. Cerita dulu kenangan manisnya di Arema. Tadi sempat saya juga masuk ke rumahnya, saya lihat itu baju Arema dengan medalinya itu memang betul-betul dibingkai besar ya, spesial. Spesial. Karena kenapa saya bingkai dengan sespesial mungkin, karena saya pikir ya bisa dikatakan bahwa pada tahun itu adalah puncak karir saya sebenarnya. Pada tahun itu saya bisa membawa juara Arema, dan pada tahun itu pula saya bisa tembus di tim senior. Karena pada waktu itu bisa dibilang cukup berat ya, terutama persaingan yang ada di pusat. Di situ ada Ismet, di situ ada Supardi, dan banyak lagi nama-nama yang benar. Di timnas. Sedangkan saya bisa dikatakan ya pemain yang baru muncul dan belum punya nama pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan polesan Coach Robert saya bisa bersaing dengan mereka. 2010 itu kan? 2010. Terus juara 2 itu. AFF juara 2. Dan salah satu pemain andalan di belakang. Top memang perjalanan karirnya. Karena pemain yang malang melintang dari mulai Maros ke PKT, terus ke mana? Timnas pada waktu itu baru pulang dari TC Belanda 7 bulan, akhirnya U23 itu kan? U23 Asian Games, pulang dari situ saya ditawari perpanjangan kontrak sama PKT, tapi karena saya mendapat tawaran yang lebih bagus di Persmin Minahasa pada waktu itu, akhirnya saya pindah ke Persmin Minahasa. Tahun berapa itu Persmin Minahasa? Tahun 2017 kalau tidak salah. Bukan. 2000 berapa ya? Itu di Persmin Minahasa. Terus lanjut lagi. 2007 saya di Persmin Minahasa. 2007. Berarti lumayan juga 2007. Terus di Persmin 2007. Berarti itu di situ pas ketemu jodoh. Ya, betul. Karena kita tahu juga ada daerah Manadonya juga kan. Ya, di Persmin betul saya ketemu istri saya di situ, tepatnya dia bekerja di Manado. Kalau di Persmin itu jarak dari Manado itu sama halnya kalau dari Makassar itu di Maros. Jadi saya di Marosnya, istri saya di Makassar ya. Ya jaraknya kurang lebih 1 jam lebih lah. Nah dari situ kebetulan pada saat itu saya jalan-jalan ke mall, dia bekerja di Planet Surf. Ya biasa gaya laki-laki kan, pura-pura tanya lihat baju ya toh, tapi mata ke pegawainya. Akhirnya bisa ketemu dengan dia, bisa kenalan sama dia. Tapi langsung berjodoh. Ya langsung. Tapi memang pada waktu itu saya sudah niatkan bahwa di umur saya di 23 tahun saya harus menikah. Siapapun itu perempuan yang saya temui, saya harus nikahi. Tapi syaratnya ada. Syaratnya pertama dia harus sayang orang tua saya, terutama ibu saya, karena memang bapak saya kan sudah lama meninggal. Nah, yang kedua, saya niatkan bahwa saya tidak mau menikah dengan sesama suku, tapi dalam artian dalam tanda kutip jangan tersinggung ya. Artinya ya kenapa saya menikah dengan orang di luar dari Pulau Sulawesi, biar ada kesan mudiknya kalau setiap hari raya, karena memang kalau hari raya kan memang selalu berkaitan dengan acara mudik. Nah itu kenapa saya menikah dengan ini. Bicara di tahun 2015 sekarang. 2015 saya ada di situ juga di Sriwijaya FC. Ya, sempat dikaitkan dengan Sriwijaya. Di situ juga saya sudah melakukan launching dan nama Bang Zul ada di situ disebutkan, tapi tidak datang. Nah, itu kenapa? Padahal sudah disebutkan itu di launching. Nah terus terang memang pada waktu itu saya juga merasa tidak enak dengan manajemen Sriwijaya yang saat itu memang sangat intens menghubungi saya, yang ingin menggunakan jasa saya pada tahun itu. Ditambah juga pelatih yang sangat menginginkan saya untuk bergabung di tim Sriwijaya. Pada waktu itu pelatihnya kalau tidak salah Pak Om Beni ya, Beni Dolo. Nah ya sebenarnya semuanya sudah oke, mulai dari harga semua. Pokoknya saya
waktu itu telepon Om Beni, Om Bendol, besok pokoknya saya pasti datang pada acara launching, pasti saya datang, saya bilang. Tapi saya kan di Mitra Kukar datang baik-baik, saya juga ingin pamitan dengan cara baik-baik. Akhirnya Om Bendol mengizinkan lah, oke, besok kami tunggu kalau begitu. Akhirnya pada saat saya meminta izin kepada manajer, pada waktu itu manajernya Pak Roni Fauzan, manajer Mitra Kukar, akhirnya beliau tidak mengizinkan untuk saya pergi. Bahkan dia bilang, kamu dibayar berapa sih Sriwijaya? Saya bisa lebih dari itu, saya bilang. Jadi saya ngomong, ini bukan masalah harga, ini masalah komitmen saya dengan Sriwijaya, dengan pelatih terutama. Bilang, oh, pokoknya tidak, pokoknya saya tidak kasih izin. Kamu mau kemana pun, pokoknya selama saya di Mitra Kukar jadi manajer, kau harus selamanya di Mitra Kukar. Ya itu yang mungkin menggagalkan saya untuk gabung ke Sriwijaya pada tahun itu. Terkendala perizinan saja. Perizinan sama rasa apa ya? Rasa tidak enak mungkin karena memang beliau sangat baik sama saya. Sungkan. Jadi itulah karena tidak datangnya, jadi sempat dulu kan supporter Sriwijaya kan kecewa. Tapi sekarang sudah dikasih tahu alasannya, jadi sudah enak lah begitu kan. Nah itu cerita di tahun 2015 yang kita tadinya mau satu tim tapi tidak jadi. Nah liga selesai, liga stop. Dualisme. Saya bermain untuk PSM Makassar. Ketemu di Piala Presiden. Nah, di lorong adu mulut dengan Pak Jul. Adu mulut, bersih tegang lah dia. Nah, itu saya pernah sempat juga bersih tegang sama Pak Jul di lorong waktu PSM. Tunggu, saya klarifikasi dulu. Bukan Piala Presiden itu. Jenderal Sudirman. Tidak, Jenderal Sudirman saya di Sriwijaya. Kembali lagi. Presiden. Piala Presiden. Yang kita home away. Sudirman yang PSM menang SIN 2-1 kan? Ya. Yang ribut.